Jam 6. Dia itu udah mulai kayak mukanya panik bang, kayak muka frustasi gitu. Nah sempat gue kasih air, kebetulan air dia udah setengah segini kan. Nih Anis air, gue bilang gitu kan. Dia marah bang, kata dia. Anis nggak butuh air, kata dia. Anis mau sampai puncak. Udah bang, dia sama gue, kata dia. Terus kan webbing sama gue bilang. Dia nggak butuh webbing, gue bilang gitu. Dia butuh turun. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Lagi-lagi gue kedatangan pendaki yang super keren, Bang Badru. Halo Bang Jo. Kabar, Bang? Alhamdulillah Waduh, sehat gila. Bang Jo. Sehat ya Bang ya? Sehat-sehat Bang. Wih, mungkin banyak dari kalian yang udah kenal nih sama Bang Badru. Cuman bagi yang belum kenal nih, gue kenalin. Lu siapa Bang? Gue nggak tahu gue siapa. Gue musuhnya Iron Man kali. Ya, jadi Bang Badru ini bisa dibilang adalah salah satu pendaki yang berpengalaman banget deh dalam hal pegunungan Bang ya. Lu mulai mendaki itu tahun berapa Bang? 2004 Bang. 2004. Zaman masih sekolah SMA kelas 1 itu. Itu udah banyak banget gunung yang lu daki ya? Baru beberapa sih, 2 atau 3 waktu itu. Zaman sekolah. Sampai sekarang? Udah banyak dong? Ya gitu deh. Oke, ya tentu dengan banyaknya gunung yang udah didaki sama Bang Badru, banyak juga nih pengalaman mistisnya, ya nggak? Oke ya, jadi sekarang Bang Badru nih mau membagikan pengalamannya sewaktu beliau mendaki ke Gunung Semeru Bang ya? Iya, Semeru. Semeru, nah itu tahun berapa Bang waktu itu? 2019. Baru berarti Baru. ya? Kebetulan waktu itu lagi tugas nganter tamu. Jadi Bang Badru ini guide guys di Gunung Semeru. Jadi kalau kalian mau naik Semeru, nih hubungin orangnya nih. Oh ya, jangan lupa nih, kalian subscribe juga ya ke YouTube-nya Bang Badru. Apa Bang YouTube-nya Bang? Badru Caps Lock. Oh, Caps Lock. Badru Caps Lock. Tadi deskripsi ya. Jadi Bang Badru tuh bikin juga di YouTube tentang cerita-cerita horor pendakian Bang ya. Iya. Ya, dan di situ ceritanya serem-serem banget. Kalian harus mampir. Link di deskripsi. Udah, nggak usah lama-lama lagi ya. Mode horor aktif. Iya, jadi Bang Badru, gimana tuh waktu itu ke Semerunya? Waktu itu gue lagi tugas nih Bang Jo, lagi bawa tamu 14 orang gitu. Kebetulan campuran dari Jabodetabek dan Pulau Jawa, sebagian ada dari Sumatera. Nah singkat cerita, ketemuan di stasiun Malang seperti biasa, kita berkenalan, kita briefing gitu kan, sesuai itinerary, sesuai jadwal. Nah tibalah langsung kita di stasiun Malang. Stasiun Malang ada lagi satu orang yang mepok di sana gitu, meeting point di sana. Pagi kita istirahat, makan-makan di warung dekat stasiun itu. Nah jam 9 kita lanjut ke base camp Pasir Tumpang gitu. Kita untuk bersih-bersih, mandi-mandi. Jam 10 kita prepare naik jeep ya, menuju Ranupane Bang. Itu mungkin orang teman-teman yang udah ke Semeru paham lah ya, kayak gitu. Nah sampai Ranupane kita jam setengah 2 atau jam 2, gue lupa. Nah sampai situ ya briefing Bang sama petugas. Ya, gue akuin sih kalau untuk Gunung Semeru itu rapih Bang, buat masalah manajemen petugasnya gitu. Jadi kita diedukasi gimana sih tentang safety-nya Gunung Semeru ya kan. Mungkin teman-teman yang udah ke Semeru paham gitu. Dan itu menurut gue sih keren gitu. Jadi meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, betul gak Bang gitu. Jadi para pendaki nggak buta-buta banget gitu. Mungkin di rumah udah baca-baca di internet. Nah, tapi di situ diingetin lagi. Nah, kayak gitu. Itu nilai plus banget buat gue sebagai ya orang yang sering nganter tamu lah kayak gitu. Nah, jam asar lah, setengah 3 biasa setelah sholat asar, gue langsung menuju Ranukumbolo. Seperti biasa nyampe Ranukumbolo jam 8 waktu itu Bang, atau setengah 9 gue lupa. Nah, di situ ya baik-baik aja gitu. Nah, di hari kedua gue lanjut ke Kalimati Bang. Ke Kalimati, alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuman aman ya? Iya, seperti biasa gue setiap perjalanan gue selalu ngeliat sih tim-tim gitu. Oh, mana sih yang jalan agak lama gitu kan, yang ya perlahan kelihatan kok. Ada yang keram lah, ada yang fisiknya, weh, udah kayak pembalap ngebut gitu kan, atau gimana. Nah, yang gue cari itu ya tim-tim yang agak lemah, bukan lemah sih, yang lagi fisiknya kurang fit lah kayak gitu. Nah, ada kebetulan juga waktu itu ada tim kebut tuh Bang, yang jalannya maunya duluan aja ya kan. Selalu gue tegur, Bang, bareng-bareng aja, gue bilang gitu kan. Udah nggak usah buru-buru, nggak kemana kok. Ini momen kita nikmatin, kita ngopi bareng, ketawa bareng kan gitu, diskusi bareng.
Sampailah di Kalimati jam 3:30. Sampai Kalimati seperti biasa masak-masak. Nah, dan briefing lagi, gue briefingin anak-anak untuk persiapan summit attack gitu. Di situ gue bilangin banget lah masalah safety, jaket, pakai gaiter, wajib pakai sepatu gitu kan. Karena di puncak tahu sendiri kan Bang Jo, angin kayak apa. Wah, Bener, kenceng banget. kencang Oh banget. iya, mungkin ada yang belum tahu nih, gaiter tuh yang itu tuh. Oh iya. Yang buat melindungi supaya pasir nggak masuk sepatu. Iya, betul. Jadi pasir kita nggak masuk ke sepatu ya Bang. Karena kalau pasir masuk sepatu itu sakit banget. Iya. Jadi kayak ini kaki lu. Ini batu-batu kerikil itu sakitnya minta ampun, kayak lu tusuk-tusuk. Bener. Jadi menurut gua kalau buat lu ke Semeru, tolong pakai gaiter gitu. Kalau menurut gua gitu. Karena kita cari aman aja ya Bang Jo. Alhamdulillah jam 1 gua mulai summit sampai batas vegetasi jam 2:30 subuh Bang. Emang 2 jam sampai vegetasi itu Arcopodo ya kali. Nah, makin terlihat siapa yang jalannya agak belakang gitu. Kebetulan gue emang selalu tim sweeper gitu untuk memastikan semua baik-baik aja. Nah, jam 3 lewat, nah cewek nih Bang yang namanya Anis ya, gue sebut dia Anis aja ya, nama inisial, gue nggak mau nyebut namanya dia, dan gue juga bilang ke dia, oke nggak apa-apa Bang, ceritain aja kisah ini, kata dia. Ya udah. Nah, si Anis ini fisiknya lumayan besar ya Bang, agak gendut gitu kan. Jalannya lama banget Bang. Jadi di pasir gue jam 3 lewat 15 menit. Dia tuh setiap 2 langkah ngeres, diem. Setiap 2 langkah diem gitu kan. Dan gue selalu backup dia gitu. Gue bilang, Anis, ayo jalan aja. Gue bilang itu jangan lama-lama di sini karena angin kan Bang gitu. Iya Bang, ya udah. Sampai dia gini Bang di pasir tuh. Merangkak. Padahal gue pribadi biasa aja gitu ya. Karena emang dia satu belum terbiasa, mungkin badannya agak gede. Kayak jadi kayak gupak di pasir gitu loh Bang. Gue bilang, Anis ngapain begitu? Kata dia, ya Bang susah banget naiknya. Emang gimana sih? Akhirnya gue ajarin. Emang kan pas nginjak pasir pertama itu pasirnya lengser banget kan ya Bang. Gitu. Akhirnya, wah muka dia udah pasir semua tuh. Udah singkat cerita, jam 6. Dia itu udah mulai kayak mukanya panik Bang, kayak muka frustasi gitu. Gue sampai puncak gak sih? Sampai tetap gue hibur Mulai dia. ragu ya. Mulai ragu tuh dia sampai situ, Bang Jo. Nah pas di jam 6:30 udah mulai nih Bang, gue sempet cekcok sama dia. Bukan cekcok sih, kayak dia kayak marah gitu Bang sama diri dia sendiri. Nah sempet gue kasih air. Betul air dia udah setengah segini kan. Nih Anis, air, gue bilang gitu kan. Dia marah Bang, kata dia. Anis nggak butuh air, kata dia. Anis mau sampai puncak. Iya sabar, gue bilang gitu kan. Nah di situ emang gue sabar banget Bang. Lu bayangin kan, dari vegetasi jam 3 subuh sampai di pasir itu gue udah jam 6. Udah hampir 6:30 lah, udah matahari udah mentereng banget gitu kan. Sedangkan di Semeru itu jam 6 aja matahari udah panas kan. Nah terus dia mulai emosi di situ Bang, sama diri sendiri sih. Dia kayak, gue bisa kayak gitu. Cuman dia ya fisik dia emang waktu itu emang lagi kurang gitu. Gue nggak anggap dia lemah, nggak. Cuman lagi kurang fit aja. Akhirnya gue backup. Nah jam 9 ada tuh tim tim depan tuh, peserta gue juga udah mulai turun tuh Bang, pelan-pelan. Lah Bang Badru masih di sini, kata dia gitu kan. Iya, ini backup sih. Aman kan di depan? Aman Bang. Ya udah turun. Nah kebetulan emang kalau siap summit, anak-anak gue wajibin jangan pernah sendiri. Minimal 2 orang jalan. Siapapun lu itu, gue bilang gitu kan. Terutama tim kita gitu kan. Jangan lu sendiri. Alhamdulillah tuh Bang, tim sama Gata yang depan juga turun tuh dua gitu kan. Posisi jam 9:30. Nah di situ tuh dia mulai gini Bang Jo. Gue bilang, Nis, yuk kita turun. Anis udah kehabisan waktu, kata gitu. Berarti masih jauh dari puncak? Jauh banget Bang Jo. Itu dari jam 3 subuh sampai 9:30. Kalau kita nih ya, Bang Jo sama gue juga mungkin 1 jam Bang. Nyampe tempat gue itu. Gitu kan. Dan dia 9:30, lu bayangin Bang Jo. Betapa sabarnya gue, kedinginan Bang. Gue jalan udah begini-gini ya. Ayo Kak jalan dong. Gue sampai bosan sama yang ngerokok Bang. Sampai kopi gue di termos udah habis buat backup dia doang. Karena gue anggap ya ini tanggung jawab gue gitu kan. Selama dia masih bisa, ayo gue temenin gitu. Pada akhirnya jam 9:30, gue bilang gini ke dia, Nis, ayo turun. Anis sudah kehabisan waktu. Anis inget kan di base camp pas di briefing, batas maksimal jam 10. Setelah itu resiko terlalu bahaya lah. Dari itu kan ya letupan itu kan Bang, ke arah pendaki, racun. Dan juga panas matahari bikin kita ngedrop tuh Bang waktu itu.
Terus dia nggak mau, Anies mau sampai puncak, kata dia gitu kan. Ya udah gue diem aja kan. Ya pokoknya antara sabar dan ya udahlah, mau gimana lagi kan gitu. Gue tugas. Dia sempet kayak bentak-bentak gue gitu bang. Lu udah gue bayar bang, kata dia gitu kan. Terus, oh langsung gue diem kan. Terus gimana maksudnya? Udah ayo ikutin aja, kata dia gitu. Wah akhirnya gue bilang, nggak usah bahas-bahas masalah duit. Gue bilang gitu kan. Gue di sini masih tanggung jawab, gue bilang. Dan lu gue ajak turun, itu tanggung jawab gue dong gitu. Ya akhirnya udah, sempat cekcok lah gitu kan. Tetap gue nggak mau emosi gitu loh bang. Cuman cekcoknya itu bikin, ayo udah lu turun gitu kan. Karena udah kehabisan waktu gitu. Sampai dia bilang gini, ya udah abang turun saja, kata dia. Aku lanjut ke atas, kata dia gitu. Udah mau sendirian? Iya. Kebetulan emang bang waktu itu pendakian lagi sepi banget bang. Dan gue tim terakhir yang naik gitu. Nah setelah gue debat cekcok, gue bilang gini kan, udah jangan, gak usah kayak gitu, tenang aja, nanti balik lagi gratis ikut trip abang. Sampai gue bilang kayak gitu bang, karena gue sayang sama dia gitu, tanggung jawab gue. Nah tiba-tiba gue lagi debat kayak gitu, ada nih bang salah satu pendaki, gue nggak tahu itu dia nongol dari mana, 5 orang rombongan, ceweknya 2 atau 3 ya gue lupa ya, pokoknya dia berlima deh. Nyusul gue bang, gue kaget, lah kok ada pendaki gitu kan, dan ceweknya ditarik pakai webbing sama pendaki itu. Gue sempet nanya, bang dari mana? Dari Bekasi dia itu, dia orang Bekasi. Gue tanya, abang naik jam berapa? Dia naik jam 4 subuh. Dia kesiangan. Siang banget ya? Kesiangan dia katanya. Gue kesiangan bang, gitu. Ternyata yang nggak bawa itu gaet juga. Cuman ya antara gaet-gaetan lah, gue nggak paham. Lanjut cerita, nah si rasa percaya diri si Anies ini naik lagi bang, karena ngeliat ada rombongan lagi gitu loh. Sedangkan si cewek itu ditarik pakai webbing gitu, caranya dia, tekniknya dia gitu kan, pakai webbing. Nah terus gue diem kan, kata si siapa orang yang Bekasinya itu, gaetnya itu, bang itu temannya kenapa, kok nggak nyampe, dia nanya, sempet nanya, nyampe start jam berapa? Gue bilang jam 1 dong. Oh gila lu, jam 1 baru sampai sini, lihat aja bang, gue bilang gitu kan. Ya dia sempet, udah bang temen lu sama gue sini pakai webbing. Wah langsung tuh rasa percaya diri si Anies ini naik lagi dong bang. Yang awalnya gue liat muka dia udah pengen turun gitu kan, naik lagi tuh gairahnya. Gue diem di situ. Akhirnya bener bang, dia ngikut webbing, ditarik. Jadi sistemnya ditarik 1, si gaetnya naik lagi, tarik lagi, kapan nyampenya kayak gitu kan. Gue bilang gini, ayo Anies turun. Nggak mau bang, Anies ikuti aja. Dia mau bantu Anies, kata dia. Ya udah silakan. Nah, langsung si gaetnya ini ya dia bilang gini, udah bang, dia sama gue, kata dia. Terus kan webbing sama gue bilang, dia nggak butuh webbing, gue bilang gitu. Dia butuh turun. Dia udah kehabisan waktu, gue kata gitu kan. Mungkin si gaet ini nggak tahu nih kondisi dia kayak apa gitu kan. Tetap tenang aja bang, gue aja bisa kok. Ya di hati gue, ya iyalah orangnya lu tarik orang normal kok, gitu kan. Iya bang, maksudnya ceweknya biasa gitu. Fisiknya ya tidak seperti Anies itu maksudnya, kayak lebih kuat. Gue lihat biasa, dia cuma manja aja kan, kenapa ditarik gitu kan. Ini mah tanpa tarik gue bisa, gue cuma pakai trekking pro, gue dorong di belakang. Nah udah tuh, akhirnya si Anies ngikut tuh sama si webbing itu. Tetap bang, gue masih ngikutin dia di belakang. Mulai si orang Bekasinya itu, gue nggak nyebut namanya ya, gue masih ingat namanya kok. Orang Bekasinya itu udah mulai capek nih bang, dorong si Anies, karena udah satu gendut, besar, terus lama jalannya. Ditarik webbing pun dia macet gitu bang. Yang gue bilang tadi, 2 langkah ngeres, webbing nggak guna bang. Kalau kayak gitu, kecuali emang lu tarik beneran, udah baru guna tuh. Dia lu seret-seret. Kalau webbing kan cuma pegangan aja. Intinya dia langkahnya 2 kali ngeres kan. Terus ngeresnya tuh sekali ngeres berapa lama tuh? Wah bisa mungkin setengah batang kali bang. Kalau udah ngeres beneran ya. Wah kacau gitu, 2 batang gua ngeres. Udah abang pulang aja, kata dia. Aku sama dia. Tetap bang rasa tanggung jawab gua masih ada gitu ya. Gua nggak mau ninggalin lu gitu loh. Kan dia rombongan lu bang ya? Bener, tim gua walaupun gua baru kenal, tetap ini lagi tugas gua, tanggung jawab gue. Nah tiba-tiba jam 10 lewat kurang lebih, gua lupa. Ada nih rombongan 2 orang bang, peserta gua juga turun. Nah dia bilangin, lah bang Badru, dikira udah turun bang. Iya, gua bilang, nih sini nih, gua panggil sini, deketin gua. Iya kenapa bang? Lu jadi saksi ya. Nah sebelumnya gini bang, gue debat lagi tuh sama si Anies. Terus dia bilang, udah abang turun saja. Wah pokoknya gue cekcok, tetap gue nggak mau bentak juga bang. Dia bahasanya kasar, karena bukan bahasanya sih, mungkin dia orang seberang ya. Gue nggak mau nyebut nama. Cara ngomongnya gitu ya? Iya, kasar. Gue sih, oke lah, emang lu gue tuh seperti itu, nada tinggi banget bang. Tetap gue ya cap sabar lah. Nah, akhirnya gue bilang gini, yaudah Anies mau turun nggak? Gue bilang gitu. Nggak, kata dia, mau ikut abang ini aja. Ya udah. Abang udah ngebilangin dan abang
sampai sini kalau Anies nggak mau turun, abang nggak tanggung jawab. Gue bilang gitu, sampai sini tugas abang selesai. Kalau Anies kenapa di atas, ya abang nggak tanggung jawab gitu. Gayet pun sebenarnya cuma sampai Kalimati bang batasnya. Iya gak? Karena ada peraturan tuh. Iya, gitu. Cuman gue tanggung jawab sampai puncak gue anterin. Nah yang gue bilang tadi bang yang turun, dia jadi saksi. Iya. Gue kan namanya juga ya. Ya gue sebut si Andi lah, Di. Dia berdua, Di sama si Tole. Le, lu saksi ya kalau si Anies nggak mau turun. Gue bilang gitu. Dan gue udah bilangin ke dia nih tadi, dia denger. Iya bang, dia langsung dibilangin. Nis, puncak masih jauh kata dia. Lu tahu gak Nis? Gue di sini nih di letak ini tuh dia jam 4:30 bang, anak-anak. 4:30 subuh, yang tempat gue berdiri itu. Lu bayangin bang, gue jam 10 di situ, udah jam 10 lewat. Kata, nggak apa-apa, bodo amat. Aku mau puncak kata dia. Jauh-jauh aku dari Pulau Seberang, masa nggak sampai puncak? Nah, terus gimana bang Badru? Ya udah lu saksi kan, gue bilang gitu. Terus mau gimana lagi? Gue bilang kayak gitu. Masa gue gampar anak orang? Gue tarik-tarik, gue seret-seret kan nggak mungkin kan. Kebetulan emang ada orang yang mau tanggung jawab nih bang, yang orang gua kasih, yang mau nganterin. Sampai sini, yaudah bang, gue saksi kata dia. Ya udah. Terus gue lihat kan si Anies, airnya udah mulai habis bang. Itu pun ada dari gua kasih. Nis nih air abang masih penuh kan. Emang gua kalau itu bawa air 3 bang, bukan buat gua pribadi, buat mereka. Pasti pada kehabisan. Nah gua kasih 1 botol gede nih. Udah bang nggak usah, pegang. Mana cemilan masih ada gak? Ada nih. Itu bukan cemilan itu mah permen. Gue kasih biskuit, roti lah kayak gitu kan buat bekal dia di atas. Udah sekali lagi abang tanya, Anies mau turun nggak? Nggak mau bang, kekeh dia. Akhirnya udah naik ke atas. Ayo kita turun, nama anaknya yang turun. Gue bertiga akhirnya. Gue berhenti, gue ngerokok dulu, gue liatin. Ya tetap seperti itu bang. Ya gue liatin. Wah, tetap hati gue nggak tenang. Akhirnya udah bang yuk kita turun aja, biarin dia tanggung jawab sendiri. Gue saksi kok kalau kenapa-napa. Tetap di hati kecil gue nggak bisa kayak gitu bang. Akhirnya yaudah gue turun, ya udahlah, gue turun. Gua nyampe Kalimati itu jam pokoknya ya 40 menitan lah, jam berapa, jam 11 gitu gue lupa, setengah 12. Nah akhirnya gue masak lagi di Kalimati. Gue tungguin nih bang sampai jam 2 nggak turun-turun. Terus akhirnya jam setengah 3 porter gue nanya, Pak D, bang itu mana si Anies? Belum Pak D, belum turun-turun. Waduh udah sore banget ini gitu kan. Sedangkan pendaki udah nggak ada lagi tuh bang yang turun-turun. Setiap ada yang turun gue tanya, bang ketemu cewek gak di atas? Nggak ada bang, kayak gitu kan. Ketemu rombongan nggak ada kayak gitu. Nah sampai jam 1 tuh jam berapa ya? Pokoknya jam 11 terakhir lah pokoknya tuh. Udah, gue khawatir di bawah tuh di Kalimati. Jam 3-an akhirnya gue ke lapangan tuh bang. Ngelihat yang di puncak tuh kelihatan tuh. Kalau ada, jalurnya tuh ngeliat nggak ada orang, nggak ada titik-titik. Sampai gue liatin aja 10 menit 20 menit lah gue ngerokok. Pade nggak ada itu gimana? Ya udah bang, kita ke tenda dulu, kita ngopi dulu. Ya udah, gua ngopi Pade sampai jam 3:30 dia nggak ada kabar. Kita naik ke atas. Siap bang, ya udah. Nah jam 3 kurang berapa, gue lupa tuh. Orang Bekasi turun nih bang. Orang Bekasi yang narik itu? Yang narik itu, turun sama rombongan dia komplit ya. Nah dia kebetulan emang tenda gue tuh nggak jauh dari arah turun. Dan gue pas banget lagi ngeliat muka dia. Nah ada yang turun tuh, gue seneng banget dong. Alhamdulillah, pas turun ternyata dia nyamperin gue, bang gondrong. Waktu itu gue masih gondrong bang, sebelum corona gue gondrong. Temannya mana yang cewek? Lah, dia nanya gue bang, gue bilang, lah bukan nama lu. Tadi gue tinggal bang di atas, goblok. Ya bareng kan sama gue. Nah iya bener ya, ditinggal. Gue kaget dong bang, gitu. Ah goblok lu kata gue. Iya bang, habis jalan lama. Kan gue bilang, dia nggak butuh webbing. Gue bilang kayak gitu, dia butuh turun. Terus lu tinggal di mana? Tadi bang, sebelum sampai puncak. Jam berapa? Katanya. Antara jam berapa? 1:30 atau 1:30 gitu. Wah kata gue, wah langsung, Pade ini orang apa Pade yang tadi nitip? Wah namanya porter gue ya, mau bawa bapak lah. Udah sesepuh situ. Mana anak saya? Kata dia gitu. Tadi Pade, saya tinggal. Wah langsung, abang jangan turun dulu, gue bilang gitu. Nanti abang sebagai saksi. Ya udah. Nah itu gue, masalah itu gue nggak mau bilangin di sini ya bang, itu terlalu intern. Karena ya you know lah. Akhirnya udah Pade siapin barang-barang Pade, kita naik ke atas. Bener ya bang? Iya, yaudah yuk. Kebetulan emang gue selalu bawa kompas bang setiap naik gitu. Gue bawa, gue siapin barang-barang gue buat survei, gue anggap. Ya gue lagi survei dadakan nih. Kayak headlamp gue bawa langsung, tiganya gue bawa gitu. Pade bawa headlamp 2, iya. Punya 1 doang bang, pinjam anak-anak, pinjam. Akhirnya anak-anak gue bilangin, lu semuanya di tenda. Kalau gue belum turun, jangan yang namanya ke Ranunggolo, di sini aja ngecamper malam lagi. Makanan tuh logistik ada semua, tinggal masak sendiri. Iya bang. Akhirnya jam 3:30 gue naik nih bang sama porter gue. Lu tahu gak bang, gue ajak lari sama porter gue. Yang biasanya dari Kalimati, kalau gue bawa tamu nih rombongan, sampai Kalimati, sampai batas vegetasi itu kan biasanya 2 jam. Kalau gue bawa tamu, gue ajak lari 1/2 jam bang.
Bos. Sampai vegetasi. Lu bayangin. Setengah jam gua. Wah, ayo bang lanjut lagi ke rumah malam. Tadi dulu Pade, saya baru turun nih, belum tidur, belum ngapa-ngapain. Pade mah enak di base camp aja kata dia. Abis gimana bang, keburu gelap? Ya udah gua lari lagi bang. Nyampe itu sebelum Arcopodo kan kayak ada tikungan gitu. Nah tiba-tiba si Pade ini dia diem. Bang diem dulu, gua digituin sama Pade. Ya, kepala gua gini bang, cuma gini doang sudah diem. Orang napas doang Pade, udah diem dulu. Tiba-tiba dia merem bang. Ya namanya mungkin orang situ paham lah hal-hal yang kayak gitu ya. Dia diem merem bang. Manggil namanya Anis. Abang suruh diem juga diem. Ya padahal gue cuma napas doang bang. Masih ngap gitu kan. Ayo gue tahan. Nyesel kan. Malah ketawa lagi. Gue udah ngomelin sama dia bang. Ya udah Pade saya serius. Cuma napas doang juga sih galak banget. Ya udah jauhan. Ya udah dia kayak bukan semedi sih kayak diem baca doa dia. Baca ayat kursi. Manggil gini bang. Anis, kayak gitu pelan. Anis. Oh, ayo bang, jalan lagi, lanjut. Gitu bang Jo. Oke. Nah, pas Arcopodo sebelum Arcopodo kan Arcopodo, ini kan kayak gua gitu bang. Iya. Nah, di situ tuh dia diem lagi, bang diem. Ya udah, akhirnya gua tahan napas, gua langsung ngejauh aja deh, takut domelin lagi. Dia pelan lagi, Anis, langsung kencang bang. Anis, gua teriak gitu kan. Nyaut bang dia ada di tebing sebelah sana. Jadi ini posisi jalur utama, dia pundukan 4 pundukan itu gitu nyaut. Iya, wah kata Pade ada suara tuh kata dia. Coba Anis bukan. Iya Pade tapi kecil suaranya bang. Iya Pade. Karena jauh kan? Jauh gitu tapi ngegemak gitu bang. Anis. Iya bang ini Anis. Alhamdulillah langsung tiba-tiba porter gue turun bang ke jurang. Bilang Pade mau kemana? Mau nyamperin Anis? Sini dulu, gue bilang gitu. Ngapain nyamperin dulu? Sini dulu. Kita lihat nih kompasnya. Jam yang turun-turun kita nggak bisa pulang, ya kan? Akhirnya gue buka kompas tuh bang. Gue tandain lah nih arah gue kemana nih, kemana. Terus buat gue balik nanti tuh. Kebetulan nanti ada rekamannya video asli pas evakuasi nanti gue kasih ke lu. Akhirnya Pade oke. Nih gue ikat tuh di pohon nih. Koordinat kita arah balik, kita turun. Si Pade depan ya, buka jalur, saya di belakang mantau. Jadi ketika si Pade buka jalur itu, ketika dia ada jurang atau gimana, kelihatan di atas tuh bang. Pade kiri, itu jangan itu jurang gitu kan, itu mentok. Gitu. Akhirnya gue koordinir dia turun, gue di atas, dia mau naik, gue turun, kayak gitu bang. Jaga jarak jauh. Nah akhirnya nyampe lah. Hampir itu jam berapa ya, jam 4:30, hampir jam 5. Tapi keadaan alhamdulillah waktu itu cerah banget bang. Itu jam 4:30, kalau di kota itu kayak masih jam 2. Cerah banget. Mataharinya kuning banget gitu bang. Ada di videonya nanti. Setelah di situ ketemu lah tuh akhirnya. Alhamdulillah bang. Untungnya itu bocah bukan jatuh di blank 75 yang dalamnya 30 km, yang 75 meter. Untungnya bukan di situ jatuhnya. Yang dipundukan yang 5 meter. Jadinya kayak coglakan gitu bang. Nah baru blank 75. Untungnya di situ dia jatuhnya. Alhamdulillah dia masih sadar. Muka badannya udah kayak bedak semua tuh, pasir kan. Wah udah nggak kearuan. Di situ dia nangis bang. Pane abang baju kayak gitulah. Gue diam. Dikira abang marah sama Anis kayak gini. Udah Anis nggak usah gitu. Kalau abang marah, abang nggak mungkin di sini dong. Nyamperin Anis, maafin Anis udah marah-marah ke Bang Badru. Mau nangis. Anis hampir mati. Ya udah santai aja. Gue bilang santai aja. Udah ayo. Anis gimana kakinya? Alhamdulillah nggak kenapa-napa bang. Maksudnya jatuhnya itu nggak kesleo, nggak patah, cuman agak lemah aja. Nanti di videonya ada. Oke Pade, kita evakuasi. Saya jalan duluan Pade nuntun dia ya. Iya, pakai sarung tuh sama Pade tarik. Jam 5:30 ketemulah titik koordinat lagi itu bang. Itu masih cerah banget bang, alhamdulillah. Entah anugerah entah apa gitu ya bang. Nah, di saat gue buka jalur, tiba-tiba Pade gue gini, Anis diem dulu deh. Diselawatin sama Pak De gue, si Anis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kayak gitu. Ikutin ya Anis, diikutin. Terus dibaca-bacain ayat-ayat gitu, ngikutin bang misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngikutin alhamdulillah. Gue ketawa di pojokan bang, sambil ngerokok. Gue ketawa. Pak De gue, abang kenapa ketawa? Dia juga ketawa kan. Enggak Pak De, orang lagi ini juga lagi serius. Iya Pak De, gue ketawa di ujung. Ya Allah. Terus kata gue, Pak De, sini aja, sini bentar sini. Sini dulu. Tadi dulu bang, ini lagi genting nih kata dia. Sini dulu. Kenapa sih?
si Anis kan non muslim. Kenapa nggak disahadatin sekalian? Dia ketawa ngakak. Abang kenapa nggak bilang kalau dia non muslim? Tapi dia ngikutin bang. Dia panik kali ya mungkin ya. Gue ketawa, pantas lu ketawa aja bang kata dia gitu. Lagi si Pade, ya udah terus. Ya udah serius lanjutin. Gue ngerokoknya di ujung. Jam 5:30 gue turun tuh bang ke Kalimati. Itu dia jalan agak pincang sih. Nah, gue bilang sebelum sampai Kalimati tenda gue bilang nanti di bawah netizen banyak. Dan para petugas dan siapapun itu bahkan orang yang baru datang pun bakal ngebully Anis. Karena mereka di bawah udah tahu kronologinya kayak gimana. Anis disuruh turun nggak mau. Nanti Anis udah iya aja minta maaf sama mereka gitu kan. Dia kata nggak usah ngelawan karena emang Anis posisi salah. Dan abang bukannya abang ngadu ke mereka kalau abang seperti ini, enggak. Abang ngomong apa adanya. Dia gue suruh turun nggak mau gitu kan. Nah, oh iya bener bang nyampe tenda. Oh netizen baru. Oh ini orangnya. Lu diam, lu siapa? Lu baru nyampe kan? Lu nggak tahu apa ceritanya. Lu tadi nggak ada di sini. Dia baru nyampe bang. Gitu. Oh kata gue nggak usah jadi so jagoan gitu kan. Akhirnya gue taruh tenda. Netizen rame. Bilang udah Anis makan aja udah diem. Nah karena kondisi dia masih dalam keadaan gitu bang, dia diikutin bang sama makhluk di atas. Diikutin. Pokoknya ntar nih di endingnya gue ceritain. Ini perjalanan dulu. Di situ gue kasih makan, gue tanya, Anis masih kuat gak buat turun? Kuat bang, beneran, coba keluar tenda. Lompat-lompatan, aman kakinya kan, nggak seleo gitu. Badan cuma lemas doang bang, kuat itu buat turun ke Ranukumbolo. Kebetulan logistik gue sebagian gue tinggal di sana, di warung. Gue kasih makan, jam 9 malam, udah tuh jalan turun. Nggak, ya antara malam dah, akhirnya semua guide, porter semua yang ngumpulin di situ. Gue 17 orang totalnya. Dan si Pade selalu selawat ya. Tapi sampai tawa-tawa. Kenapa sih Pade tawamu? Ingat di atas bang, syahadat kata dia gitu kan. Udah serius, ya udah gantian serius ya udah. Sampai dia nyetel musik bok gitu kan. Nih Pade bang, saya musik bok nggak apa-apa ya kata dia berselawatan. Karena si Anisnya ini masih dikelilingin bang sama makhluk-makhluk di atas. Jadi si Pade itu udah, ya udahlah, gue selawatin gitu nggak apa-apa lah lu non muslim juga yang penting lu selamat. Nyampe lah Ranukumbolo. Nyampe Ranukumbolo jam 11 apa jam setengah 1 gitu. Pokoknya udah malam banget. Akhirnya anak tidur. Nah pagi seperti biasa bang. Kayak warga lokal gitu kan yang penjual-penjual gitu warung-warung. Bang mana orangnya? Bang Badru kata dia. Tuh lagi di tenda pak, gini-gini. Wah kalau dibilangin ya seperti biasa lah nasihat kayak gitu kan. Udah pak, alhamdulillah selamat. Dia orang beruntung yang langsung ketemu gitu kan di hari ini juga gitu kan. Iya, aduh emang kacau. Jangan gara-gara dia nanti saya tutup dagangan. Oh iya bener juga sih kalau dia hilang kan gunung ditutup kan 7 hari buat evakuasi dia kan. Jadi kayak yang dagang, guide atau porter nggak usah kerja kan. Ya udah alhamdulillah. Siang gue cabut ke base camp. Sampai base camp lah, baru cerita dia kenapa bisa kayak gitu. Bang, Anis pas di puncak gini bang. Kan abang nanya tuh kronologinya, tapi Anis kan kata abang nanti kita di bawah aja. Nah, ini bang, ini mistis banget bang kata dia. Anis ambil nangis-nangis bang dia. Nangis-nangisnya kayak gimana ya kayak. Dan gue, anjir kan lu gua nggak apa-apain. Gue rasa kayak lagi pacaran berantem gitu. Nah, akhirnya dia cerita. Bang, lu tahu gak bang kata dia, pas gue tuh bang di pasir ngeliat Bang Badru kesel. Padahal Bang Badru nggak salah apa-apa kata dia. Jadi bang emosi aja bang lihat gue. Dan Bang Badru masih aja ketawa-ketawa gitu kan, masih bisa bercanda gitu kan, malah baik. Gue nggak tahu bang, di hati kecil gue nggak mau marah sama lu, tapi gue marah aja bawaannya, emosi ingat muka lu. Terus gimana lagi? Bener kata Bang Badru, sampai puncak gue jam 2, estimasi waktu gitu kan. Terus nyampe puncak, sampai bang kata dia, lu tahu gak bang? Lu tahu kan bang, kalau mau puncak itu sebelum kan ada tebing ya, melipir, nah sampai puncak. Nah di tebing itu, dia dengar suara orang foto-foto di atas bang, di puncak itu. Rame kata dia, orang teriak-teriakan, kayak gitulah suara-suara kayak pasar gitu, orang foto-foto. Pas sampai puncak, sepi, kaget dia. Nggak ada siapa-siapa, di puncak jam 2 siang ada siapa bang. Iya. Wah kata dia, di atas sepi bang. Udah akhirnya Anis foto-fotonya sendiri, selfie-selfie. Terus lama gak di atas? Lama sih bang, setengah jam karena Anis capek kata dia. Oh terus, nah dia turun nih bang. Jam berapa ya, dia bilang 2:30 deh kalau nggak salah. Dia turun, nah sepanjang dia turun di pasir, dia nggak sadar bang, kayak orang tidur. Digandeng sama 2 orang. Turunnya tuh. Dia jalan kayak tidur aja bang. Tidur kata dia. Tiba-tiba jatuh di tebing itu, yang 5 meter tadi. 2 orang ini apa? Nah, Siapa? ntar di endingnya. Terus gimana? Jatuh bang gue di situ dan baru sadar. Gue di mana? Gitu kan. Kok gue ada di sini?
kayak gitu. Terus yang 2 orang itu siapa? Itu bang, kayak sosok lah, gue gak mau nyebutin bentuknya, pokoknya sosok kedua itu ngegandeng, kayak ngajak kita, kayak lagi ayolah jalan, tapi gue tidur gitu kata dia. Gue gak sadar bang, tiba-tiba gue udah di situ. Dan inget lu doang, nama lu yang gue inget bang, kata dia. Sampai gue nangis karena dia ingetnya gue dibentak-bentak sama dia, gitu kan. Terus pas Anis jatuh udah gak ada lagi orang itu, kata dia. Serius bang, ngapain sih Anis bohong, kata dia gitu. Nah kan dia turun nih bang, dia kan masih naik. Nah yang orang Bekasi ini nih, yang orang Bekasi kan turun bang. Lu tahu Semeru kan, treknya nggak jauh kan. Iya. Nah orang Bekasi turun, dia kan posisi masih di atas kalau emang ditinggal ya. Kok kenapa nggak ketemu bang? Nah itu dia. Nah si orang Bekasi dia selalu ngeliat ke kanan saat dia turun, ngeliat si Anis ini nyari. Si Anis selalu, kata dia, gue selalu ngeliat ke sana bang, ngeliat si orang Bekasi yang turun, nggak nemu bang. Secara logika kan cuma gini, jalur ini doang. Iya. Nah, terus kata warga kita, matanya ditutupin, nggak dikasih lihat, gitu, sama ya ditutupin lah sama makhluk itu kan. Nah, terus sempat dibahas tuh masalah makhluk itu. Ya jadi, ya itu penghuni yang di atas sudah suka sama si Anis, gitu. Dan suka dan pengen mungkin ya si Anis jadi penghuni situ. Alhamdulillahnya dia jatuh di yang 5 meter ya bang, bukan di yang wah dalam banget itu kan. Ya kan kebetulan yang pas kejadian itu ya ada orang bule meninggal kalau nggak salah yang di sama gaib ketiban batu tuh, tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi kata porter, alhamdulillah itu orang pertama yang hilang di hari itu di situ langsung ketemu kayak gitu kan. Itu kejadian buat dia pengalaman banget kata dia. Dan gue bilang gini ke dia, alhamdulillah Anis masih dikasih kesempatan kedua, gue bilang gitu. Anis ingat kan kata-kata ini, puncak bukan segalanya, pulang ke rumah adalah tujuan utamanya, bener gak? Dan Anis di sini dapat praktek lagi, bukan materi lagi. Dan ini pelajaran berharga. Nangis bang, kejer dia langsung. Makasih bang, makasih kayak gini. Oh, dia bilang berutang nyawa lah sama gue. Gue bilang nggak usah bertanggung tangan. Gue bilang ini pahala buat gue juga kok. Gue bilang gitu. Tapi abang punya syarat, punya permintaan, tolong dikabulin. Apa bang? Abang mau bakso sekarang, turun di bawah, turun dia langsung bang. Udah simpel kan, yaudah lu nggak usah berutang budi sama gue. Udah selesai kan, udah dibayar tuh pakai bakso. Ya udah, alhamdulillah tuh. Jadi gini bang, pernah kejadian juga nih. Ini 2018. Ini langsung masih masuk ke Anis juga ya, kisah si Anis ini kenapa dia bisa dibawa ke Blank 75 sama makhluk itu. Jadi 2017 sama 2018 gue sempat bawa tamu juga, kejadian juga nih bang, hal yang sama. Diganggu sama makhluk yang di puncak, tapi kesurupan gitu. Nah 2017 itu di atas jam 10 juga? Iya, gue sampai puncak jam 11:30 karena emang dia maksa, fisik dia gitu kan, karena emang cuaca waktu itu. Sampai di atas jam 11:30. Ketika turun nyampe Kalimati, baru naruh pantat, kesurupan tuh cewek. Kesurupan, dan makhluknya itu bilang, ya kamu ganggu saya di atas, saya sedang berkumpul di atas itu, kata dia. Saya sedang berkumpul. Ya kan kita nggak tahu ya kan bang, dia kayak gimananya. Dia ngomong bahasa Jawa kayak gitu sih, tapi yang translatein teman gue yang ngerti Jawa. Dia bilang, teman gue, saya nggak tahu kayak gini. Ya pokoknya di atas itu sedang berkumpul makhluk itu. Nah kejadian yang kedua yang di 2018 itu di bulan April, sama kejadian sama, yang kesurupan cowok. Itu gue jam 11 lewat berapa gitu, nggak sampai jam 12, sampai puncak juga sama kejadiannya kayak gitu. Kesurupan juga, dan dia bicara, kalian ganggu saya di atas, kami sedang berkumpul lah, bahasa dia dengan bahasa Jawa gitu kan. Ya dan si Anis ini di 2019 ya itu mungkin diganggunya lebih ekstrim ya jatuhnya kayak gitu kan. Dibawa ke Blank 75, ya mungkin alhamdulillah dikasih kesempatan kedua bang. Yang karena dia nggak sadar gitu. Dia bilang tidur. Pas turun itu kayak tidur, tiba-tiba gubrak, gue di mana, gitu. Dia nangis orang kayak minta duit nggak dikasih bang sama emaknya zaman kecil. Iya, wah pokoknya sampai gue orang ngeliatin, kata, aduh udah nggak usah kayak gitu, kayak kesana gue habis perkosa lu aja. Dia ketawa kan, oh bang Badri mau gitu lagi, sedih juga. Udah kita ketawa aja, udah lupain. Nah, akhirnya sampai Bromo ini bang, dia udah mulai lupa tuh, udah ketawa, udah lupain, ketawa tapi yang sopan, ketawanya iya bang, gini. Nah dia cerita lagi bang, flashback lagi ke situ, dia bahas masalah makhluk itunya lagi, bang, kok
Anis bisa kayak gini-gini, ya udah nanti aja jangan di sini ya, masih ada hawanya kan bang, nggak jauh tuh kayak karena Bromo sama Semeru kan masih kawasan juga tuh. Bang nanti aja ya di sana di kereta kita gosipin, kita gibain setan di sana, gue bilang gitu. Ya bang. Nah di kereta lah gue ngobrol panjang lebar ya masalah itu. Dia bilang ya gue sosoknya satu aja deh gue bilangin deh. Ya karena yang satu terlalu intim ya, gue nggak mau melewati para kuncen sana gitu, takutnya lu nggak usah sok tahu loh, gitu kan takutnya gitu. Yang satunya dia pakai jubah kayak zaman kerajaan gitu bang, kayak apa ya khas Hindu kali, orang Bali gimana sih jubahnya bang, kayak gitu satu sosok yang itu, udah itu aja yang satu. Yang satu gue nggak mau bilang ya, karena terlalu intim gitu, karena gue nggak mau sok tahu kayak gitu. Terlalu sensitif Banget bang Jo, karena ya gue nggak mau dibilang sok tahu gitu. Jadi ini mah kejadian yang gue alamin kayak gitu, tentang masalah peserta gue masuk ke Blank 75 kayak gitu bang Jo. Iya, jadi kan kalau kita lihat karakter si Anis ini kan dia mungkin ini gini bang, kan dia bilang sewaktu di pasar itu dia kayak marah kan sama lo. Nah mungkin nggak itu pengaruh makhluk sono? Kalau kata dia hatinya nggak marah, tapi mulut dan pikirannya marah gitu. Dan kata salah satu warga juga di situ yang paham tentang hal itu, termasuk porter gue juga, dia udah dibawa sama makhluk itu. Jadi bukan dimasukin ya, udah ditempel dari pas naik itu. Gitu. Makanya dia marah-marah terus. Marah terus sampai dia turun pun udah gue bawa mungkin kayak gitu, dibawa sama dua makhluk itu. Yang gue sampai sekarang itu bang, ada yang gue evaluasi buat gue juga sih, kenapa dia naik dia turun yang Bekasi kok nggak ketemu. Itu apa, sampai gue pikir apa si Anis lagi duduk dia nggak ngeliat gitu kan, tapi kan ya lah kelihatan banget bang kayak gitu kan. Kata lu tadi bang ditutup kan. Iya gitu. Dan ya buat orang Bekasinya gue sih, gue berharapnya next jangan kayak gitu lagi kayak gitu kan. Mungkin kalau emang lu dikasih tanggung jawab ya udah kayak gitu. Jadi lu kalau emang mau bantu gitu ya, kalau mau bantu seseorang lu lihat dulu gimana sih kronologinya seperti apa gitu. Jadi awalnya mungkin si Anis sudah mau turun, tapi karena kehadiran dia jadi semangat lagi. Bagus sih, cuman endingnya kan nggak bagus bang, ditinggal. Mungkin kalau gue orang yang nggak sabar atau gimana, gue tuntut itu orang bang, karena udah mencelakakan nyawa seseorang ya kan. Cuman waktu itu gue tetap ya bisa senyum lah sama dia. Awal marah di awal aja gitu. Gue anggap yaudah keteledoran gue dan dia juga lah, gue anggap kayak gitu. Jadi puncak bukan segalanya, pulang ke rumah dengan selamat tujuan utama itu benar-benar kata-kata yang ya harus benar-benar dipakai sih. Mungkin gunung nggak kemana-mana gitu. Lu pikir gini ya Bang Jo, gue udah jauh-jauh ngabisin duit, udah ngabisin cuti, masa gue nggak sampai puncak? Banyak kan kata-kata kayak gitu bang. Gitu. Lu naik gunung buat apa sih? Buat refreshing. Bener gak bang? Orang yang gila gunung, orang yang gila target gunung, sebenarnya buat apa? Dia butuh refreshing kayak gitu. Kalau puncak ya menurut gue pribadi ya emang bonus kayak gitu. Dan juga persiapan fisik ya Bang Jo. Gitu. Betul. Jadi lu harus tahu nih karakter gunung apa sih yang lu mau daki, yang mau lu tuju. Contohnya Semeru. Oh, Semeru oke, 3 hari sampai 4 hari kan. Ya lu persiapin fisik kayak gitu kan. Dan apalagi perlengkapan juga kayak gitu. Ya selamatnya lu ya dari diri lu sendiri. Sisanya dan teman-teman lu. Nah, kayak gitu. Dan juga masalah kebersamaan timnya kayak gitu Bang Jo. Nih, gua ngewakilin para guide ya Bang, atau pemandu gunung. Kalian sama guide jangan terlalu banyak nuntut gitu, karena guide pun sama sih kayak kalian, pendaki juga dan manusia juga, punya rasa lelah dan capek ya Bang. Betul. Dan mungkin kalau guide yang profesional atau yang udah pengalaman, dia udah banyak sabar lah kayak gitu. Cuman manusia kan sabar ada batasnya gitu. Jadi ya memperlakukanlah guide seperti teman sendiri atau saudara sendiri kayak gitu. Selama guide itu masih baik-baik aja, oke, kita baik-baik aja. Kalau emang guide keterlaluan, tegur aja kayak gitu. Karena guide pun manusia. Dan juga untuk masalah keselamatan gitu ya. Jadi tolong bener-bener diterapin gitu ya. Karena lu nggak keren kalau lu mati di gunung. Berarti lu gagal jadi pendaki. Bener gak? Bener. Walaupun kita nggak tahu nyawa kita di mana, ditarik meninggal di mana, tapi menurut gua sih ya lu nggak keren kalau lu mati di gunung gitu. Karena lebih bagus batu nisan lu ada di belakang masjid
atau di pemakaman umum. I see. Bener gak bang? sih. Gitu. Jadi untuk masalah SOP, safety-nya yang ada di badan nih, tolong diutamain dulu gitu. Dan juga cara pengobatannya, cara lu menaklukkan diri lu sendiri kayak gimana sih, cara jalannya tuh bang. Kayak gitu, di gunung tuh seperti apa sih ngatur nafasnya. Tolong jangan diremehin juga hal kayak gitu. Kadang emang sih diremehin, tapi nanti dampaknya pas di lapangan. Betul. Kalau nggak keram ya lu ngap. Dan ujung-ujungnya apa? Tolong tungguin gua dong. Nah, itu Maaf kan, ya bang, gua nggak olahraga kemarin. itu kan membebani teman-teman yang lain kan. Betul, gitu. Walaupun kita nggak tahu fisik kita seperti apa di atas, tapi usahain lu persiapin dulu, kayak gitu sih. Kalau gua berpikiran gini bang, Apa tuh? kalau gua naik gunung gini, puncak itu target kalau gua bang. Iya. Tapi kita harus pakai otak juga. Maksud gua gini, itu betul. kita naik gunung nggak mau dong ya, paling ngecamp di pos 5 aja lah, situ Bener. aja lah, udahlah situ aja kan kita sesampainya aja. Iya. Nggak bang, kalau gua target puncak. Pas gua nginjek kaki di jalur pendakian harus sampai puncak. Tapi kan namanya gunung kan seperti yang Bang Badrul bilang, Iya. dia nggak bisa diprediksi kan. Mungkin nanti pas mau ke puncak itu ada badai segala macam. Nah, itu perlu dikondisikan. Nah, Kalau itu. emang tidak memungkinkan sampai ke puncak, ya mau gimana? Nah, itu Itu. maksudnya. Dan juga kita harus lihat juga teman-teman kita kan. Benar. Mungkin kita kuat, tapi teman-teman kita Ya, itu dia. Kecuali kita solo hiking ya itu Benar. beda gitu resiko Resiko tanggung sendiri. Kita kembali lagi bilang puncak tujuan, tapi pulang ke rumah tujuan utama kan Iya. gitu, benar. Jadi kembali lagi di fisik kita bang, gitu. Jadi kita harus tahu kapasitas kita di masing-masing, kayak gitu. Dan banyaklah yang ngaku senior, junior. Tolonglah kata-kata itu ketika di gunung tolong dihilangin. Mungkin kalau di kelas Mapala atau organisasi lain itu ada ya senior, tapi kalau udah di gunung mungkin sama rata ya. Yang ada cuma rasa menghargai, saling menghormati. Yang muda menghormati yang tua menghormati yang muda. Yang ngerasa senior nih bang, tolong edukasi teman-teman yang junior gitu. Dan yang junior gak usah malu-malu minta ilmu sama yang senior. Nah, itu sih kalau gue lebih rentan kayak gitu, lebih asik kayak gitu. Ketimbang gue senior, yaudah lu junior gue, ambilin gue kopi, kan bayang kayak gitu kan ya. Lu nggak bisa lu nyuruh gue, gitu. Gue nggak suka yang kata-kata itu. Kecuali kalau emang lu di organisasi, itu emang ada tuh wajib gitu. Tapi kalau ketika lu di alam ya sama rata, gitu. Naik gunung itu asik cuy. Iya asik. Jadi naik gunung tuh nggak selamanya ketemu demit bang. Demit ya. Tapi emang bener, gunung emang tempatnya. Iya Bang Jo. Makanya cerita horor kayak Bang Jo, ya itu keren banget. Digibahin terus. Jadi kalau gua naik gunung mungkin gua digibahin balik bang. Ya iya, nah dia nih orang nih sekitar gua nih. Ya semoga aja ya Bang Jo ya, pandemi ini cepat berakhir ya. Iya. Dan semua manusia kembali normal lah, aktivitas seperti biasa. Dan gue juga dunia wisata atau dunia industri pariwisata kan udah lumpuh nih Bang, udah hampir setahun ya. Ya semoga aja cepat kembali normal lah. Iya amin. Karena banyak para pelaku-pelaku kayak warung-warung atau apalah seperti itu yang hampir gulung tikar kayak gitu. Ya semoga di tahun ini cepat berakhir. Amin. Capek rebahan mulu sampai gue potong rambut. Rebahan aja capek. Naik gunung nggak capek bang? Nggak capek. Rebahan capek. Capek. Habis rebahan pas bangun, aduh, angsuran masih ada bulan besok. Capek mikirin. Oke bang Madru. Oke Bang Jo. Makasih banyak nih ceritanya, edukasinya nih. Wah, Ya sama-sama Bang. semoga bisa mampir lagi ke sini bang kita Amin. cerita-cerita lagi. Oke. Oke. siap. Ya, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau gue nanti collab lagi sama pendaki-pendaki keren lainnya. Gua Jo ditemani sama Bang Badru. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.